Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang X-ray konvensional dan X-ray mobile. Sebelum saya menjelaskan apa itu X-ray konvensional dan X-ray mobile, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Hilmi Kozin 2000 dengan NIM 2019 301 005 dan teman saya Dio Dermawan Santri Aji dengan NIM 2019 301 0079. Yang pertama, pengertian X-ray. X-ray merupakan jenis radiasi yang disebut gelombang elektromagnetik. Pencitraan X-ray akan menciptakan gambar bagian dalam tubuhmu. Gambar-gambar ini akan menunjukkan bagian-bagian tubuhmu dalam berbagai nuansa hitam dan putih. Gambar hitam putih ini dihasilkan karena jaringan tubuh menyerap jumlah radiasi yang berbeda. Misalnya kalsium dalam tubuh menyerap sinar X paling banyak, sehingga tulang tampak putih. Sementara lemak dan jaringan-jaringan lunak lainnya menyerap lebih sedikit sehingga terlihat abu-abu. Prosedur X-ray ini dilakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Pemeriksaan X-ray bertujuan untuk membantu dokter mendiagnosis dan memantau beberapa kondisi tubuh, misalnya keluhan seperti infeksi, pembusukan gigi, patah tulang, radang sendi, osteoporosis, maupun kanker tulang. Ini adalah pengertian dari X-ray konvensional. Pesawat sinar X konvensional adalah pesawat medik yang bekerja menggunakan radiasi sinar X baik untuk keperluan fluoroskopi dan radiografi. Pesawat sinar X harus memiliki sistem diafragma atau kolimator pengatur berkas radiasi, sehingga apabila diafragma tertutup rapat maka laju kebocoran radiasinya tidak melebihi batas yang diizinkan. Nilai filter permanen tersebut harus dinyatakan secara tertulis pada wadah tabung sinar X. Tabung yang digunakan adalah tabung vakum yang di dalamnya hanya terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda, yang kemudian disebut hot katoda tube, dan merupakan tabung yang dipergunakan untuk pesawat ronsen yang sekarang. Dan ini adalah diagram blok dari X-ray konvensional yang terdiri dari rangkaian power supply yang berfungsi untuk mendistribusikan tegangan pada seluruh rangkaian pesawat sesuai yang dibutuhkan oleh masing-masing rangkaian. Dan ada rangkaian timer, merupakan sebuah rangkaian yang berfungsi untuk pengatur lamanya sinar X. Rangkaian HTT di sini pada rangkaian ini trafo tegangan tinggi berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus selalu mendapat polaritas negatif agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Dan ada rangkaian pemanas filamen. Rangkaian pemanas filamen berfungsi untuk memberi jatuh daya dan mengatur besar arus pemanas filamen agar terjadi thermionic emission bisa dikendalikan sehingga jumlah elektron-elektron bebas dihasilkan pada filamen tabung ronsen bisa dikontrol. Dan ada juga rangkaian X-ray tube. Di rangkaian X-ray tube terdapat tabung yang diisi oleh dua diode, dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. X-ray tube adalah tempat berlangsungnya proses pembentukan dari sinar X.
Dan ini cara kerja dari X-ray konvensional. Urutan atau proses terjadinya sinar X yaitu katoda filamen dipanaskan sampai menyala dengan mengalirkan listrik yang berasal dari transformator. Karena panas, elektron-elektron dari katoda filamen terlepas. Sewaktu dihubungkan dengan transformator tegangan tinggi, elektron-elektron akan dipercepat gerakan menuju anoda dan dipusatkan ke alat pemusat atau focusing cup. Filamen dibuat relatif negatif terhadap sasaran target dengan memilih potensial tinggi. Awan-awan elektron mendadak dihentikan pada sasaran atau target sehingga terbentuk panas lebih dari 99% dan sinar X kurang dari 1%. Pelindung atau perisai timah akan mencegah keluarnya sinar X dari tabung, sehingga sinar X yang terbentuk hanya dapat keluar melalui jendela panas yang tinggi. Pada sasaran target, akibat benturan elektron ditiadakan oleh radiator pendingin, jumlah sinar X yang dilepaskan setiap satuan waktu dapat dilihat pada alat. Dan di sini ada bagian-bagian dari X-ray konvensional. Terdiri dari saklar, berfungsi untuk menghubungkan suplai listrik dengan pesawat ronsen. Yang kedua ada fuse atau sekring sebagai pengaman, dan ada voltage kompensator, yaitu berfungsi untuk mengkompensasi nilai tegangan yang diperlukan pesawat jika terjadi penurunan atau penaikan pada suplai PLN. Jika tegangan naik, kita harus menambahkan jumlah lilitan primer dengan memutar selektor voltage kompensator. Dan jika tegangan turun, kita harus mengurangi jumlah lilitan primer dengan memutar selektor voltage kompensator. Untuk bagian yang selanjutnya, autotrafo, alat untuk memindahkan daya listrik dari satu rangkaian ke rangkaian lain dengan cara menaikkan atau menurunkan tegangan ke seluruh pesawat. Autotrafo adalah transformator dan kumparan primer dan kumparan sekunder menjadi satu dalam satu core. Kedua, lane resist atau airmat. Setiap pesawat mempunyai hambatan atau R yang diberikan oleh pabrik. Contohnya pada pesawat Shimazu, R sama dengan 0,04 sampai 0,08 ohm. Resisten ini disebut R internal atau R pesawat, sehingga airline adalah tahapan atur yang berfungsi untuk mencocokkan tahanan pengkabelan dengan tahanan yang dibutuhkan pesawat. Ketiga, ada voltage indicator untuk mengetahui apa tegangan PLN mengalami kenaikan atau penurunan. KVP selektor mayor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besar beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besar selisihnya 10 kV. Kelima, ada KV selektor minor untuk memilih tegangan tinggi atau memilih besar beda potensial antara anoda dan katoda. Yang besar selisihnya tiap terminal 1 kV kilovolt. Yang keenam, ada voltage reguler untuk memilih tegangan PLN 110 atau 220 atau 280 VAC, tergantung dengan pesawat yang digunakan dan di negara mana. Bagian selanjutnya ada MA control, berfungsi untuk mengatur arus pemanas filamen yang kemudian akan digunakan sebagai penentu besarnya arus tabung yang digunakan. Alat ini disambung seri dengan trafo filamen. Untuk melihat arus tabung, kita sebenarnya memilih nilai R-nya untuk menentukan voltage drop pada VR. Semakin besar nilai MA, maka pilihan
tab tersebut berada di posisi nilai R paling kecil, sehingga voltage drop-nya kecil. Dan semakin kecil MA, maka pilihan tab tersebut berada posisi nilai R paling besar. Terus tabung ditentukan oleh besarnya tegangan pada transformator filamen. Selanjutnya ada standby resistor, alat yang berfungsi untuk memberikan pemanas awal pada filamen tabung ronsen agar terjadi preheating sebelum expose berlangsung sehingga filamen tabung ronsen lebih awet. Alat ini terdiri dari R yang dilengkapi dengan kontraktor digerakkan oleh delay relay. Cara kerjanya sebagai berikut. Pada saat switch on, filamen tabung ronsen langsung mendapatkan tegangan dari transformator filamen, tapi melewati standby resist, sehingga tegangan yang mengalir bukan tegangan normal. Pada saat expose, timer bekerja dan relay energi bekerja sehingga kontraktor exposure switch terhubung dan kontraktor relay di standby resist terhubung atau di bypass, sehingga tegangan akan melewati kontraktor, bukan R lagi, sehingga tidak ada voltage drop, sehingga pemanas filamen dapat tegangan normal. Selanjutnya bagian dari HDD. Pada rangkaian ini terdapat trafo tegangan tinggi yang berfungsi untuk memberikan beda potensial antara anoda dan katoda, di mana anoda harus selalu mendapat polaritas positif dan katoda harus selalu mendapat polaritas negatif, agar elektron-elektron bebas yang ada di sekitar katoda dapat ditarik ke anoda. Transformator adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dari satu rangkaian ke rangkaian lain. Bila transformator tersebut menaikkan tegangan, disebut transformator step up, dan apabila untuk menurunkan tegangan disebut transformator step down. Transformator step up punya jumlah lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, dan sebaliknya transformator step down mempunyai lilitan sekunder lebih sedikit daripada jumlah lilitan primer. Selanjutnya ada timer, berfungsi menentukan lama penyinaran dengan menarik valve P ke arah searah jarum jam. Dalam waktu yang bersamaan, jarum penahan PA lepas sehingga gigi gergaji W akan ikut berputar ke kanan searah jarum jam kontraktor C dari normally open menjadi close. Dan ini adalah rangkaian dari X-ray konvensional yang lebih jelas. Dan selanjutnya ini ada rangkaian pengertian dari X-ray mobile. Ya, berikutnya adalah pengertian X-ray mobile. Pesawat sinar X mobile adalah pesawat sinar X yang mudah dipindahkan dari satu ruangan ke ruangannya lain. Pesawat sinar X terdiri dari sistem dan subsistem. Sinar X atau komponen sistem sinar X adalah seperangkat komponen untuk menghasilkan radiasi dengan cara terkendali, sedangkan subsistem berarti setiap kombinasi dari dua atau lebih komponen sistem sinar X. Pesawat sinar X diagnostik yang lengkap terdiri sekurang-kurangnya generator tegangan tinggi, panel kontrol, tabung sinar X, kolimator, dan tiang penyangga. Tabung pembangkit tegangan tinggi merupakan pengisian muatan pada kondensator, sehingga X-ray ini dioperasikan oleh baterai digunakan untuk tindakan radiografi dari satu ruangan ke ruangan lainnya. Berikutnya adalah prinsip dasar X-ray mobile. X-ray mobile terdiri dari guard beroda yang membawa X-ray generator X-ray tube, tuber stand,
kolimator, dan penyimpanan film kaset. Ada juga baterai untuk mengecas tenaga pada X-ray mobile. Di alat ini ada dua prinsip kerja, bisa dari suplai tegangan 220 volt AC langsung atau baterai. Alur kerja dari sumber 220 volt yaitu masuk ke step out trafo, lalu ke rectifier, yang kemudian ke X-ray tube, di mana di antara X-ray rectifier dan X-ray tube terdapat baterai dan kapasitor. Jika baterai terisi, maka dia akan menyalurkan tegangannya ke kapasitor. Setelah penuh, kapasitor akan mendischarge ke X-ray tube dan menghasilkan sinar X. Berikutnya adalah bagian-bagian X-ray mobile. Yang pertama ada power switch atau sebagai tombol on atau off saklar yang memutuskan dan menyambungkan suplai dari PLN. Yang kedua adalah head switch atau hand switch, adalah tombol untuk memoperasion dan expose alat setelah men-setting kilovolt dan miliampere, waktu, fokus, baki, IC atau body part selection. Bagian ini terdapat dua penekanan. Untuk tekanan pertama, maka rotating anoda akan bekerja baru, kemudian alat bisa diekspos dengan penekanan kedua. Yang berikutnya yang ketiga ada display. Display adalah bagian alat untuk menampilkan menu untuk men-setting kilovolt, miliampere, waktu, fokus, baki, IC, body part selection. Nah, ini ada itu berapa settingannya dan menu-menunya ya. Yang berikutnya yang keempat ada tube. Tube adalah bagian mobile X-ray di mana terdapat anoda dan katoda dan tempat terjadinya sinar X yang diakibatkan oleh perbedaan potensial antara anoda dan katoda. Ini dia tabung dari X-ray mobile. Berikutnya, yang kelima adalah high voltage kabel atau plus dan minus. High voltage kabel adalah kabel yang berhubungan tegangan tinggi yang dihasilkan generator yang akan digunakan untuk proses terjadinya sinar X pada tabung. Terdapat dua buah kabel high voltage, yaitu kabel untuk anoda dan kabel untuk katoda, seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah dua jenis, yaitu yang ada gambar katodanya di sininya dan kabel anoda yang ada plusnya di kabelnya. Dan berikutnya ada yang kelima adalah kolimator. Kolimator adalah kolimator yang merupakan salah satu bagian dari pesawat sinar X yang memiliki fungsi untuk mengatur besarnya ukuran lapangan radiasi. Kolimator memiliki beberapa komponen, yaitu lampu kolimator, plat timbal pembentuk lapangan, meteran atau pengukur jarak dari fokus ke detektor atau ke film, tombol untuk menghidupkan lampu. Ini dia bagian dari kolimator. Ada gambarnya seperti ini. Berikutnya yang keenam adalah generator. Generator adalah bagian terpenting dari alat mobile X-ray yang mempunyai fungsi untuk memberikan suplai tegangan untuk tabung anoda dan juga katoda sehingga bisa terjadinya proses pembentukan sinar X. Ini dia rangkaian dari generator itu tersendiri yang terdiri dari power supply dan nanti akan mencapai tegangan untuk tabung anoda dan juga katoda sehingga bisa terjadinya proses pembentukan sinar X. Ya, ini adalah blok diagram X-ray mobile yang terdiri dari PLN, ya, dari tegangan PLN ke power supply, habis itu itu dia salurkan ke filter dan main kontaktor. Habis itu filter itu masuk ke inverter AC atau DC. Habis itu masuk ke kapasitor, DC kontaktor, atau juga masuk ke inverter DC AC. Habis itu masuk ke HTT dan masuk ke X-ray tube. Kemudian power supply masuk ke main kontaktor. Habis itu dimasukkan ke filamen dan motor
EV dan DC kontaktor. Dan microcontroller akan menghidupkan main kontaktor itu sendiri, dan hand switch itu sebagai penekannya, dan konsol display sebagai melihat gambar dari laju dari X-ray itu sendiri, dan atau filmnya atau yang bisa dimasukkan di situ atau yang lainnya. Dari situ main kontaktor tuh menghidupkan filamen, motor driver dan DC kontaktor. Itu filamen itu menghidupkan X-ray tube, dan motor driver menghidupkan rotor dan menghidupkan X-ray tube juga. Dari situ main kontaktor itu menghidupkan DC kontaktor. DC kontaktor itu menghidupkan inverter DC AC dan menghidupkan juga HTT, dan HTT itu menghidupkan juga X-ray tube. Dan inilah penjelasannya. Ketika pesawat di-on-kan, maka tegangan PLN akan masuk ke power supply dan akan menuju ke filter untuk disaring noise dari tegangan PLN, kemudian akan menuju ke inverter untuk diubah yang tadinya tegangan AC menjadi tegangan DC untuk pengisian kapasitor sebesar 670 volt dalam waktu 60 detik. Setelah selesai, maka user bisa mengatur tegangan kilowatt dan miliampere sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sinyal dari display atau konsol akan dikirim menuju ke microcontroller yang nantinya akan diperintahkan pada saat main kontaktor untuk meloloskan tegangan ke anoda dan katoda filamen. Pada saat penekanan pertama switch, maka mikro akan memerintahkan main kontaktor untuk meloloskan tegangan menuju ke filamen, sehingga filamen akan menyala dan akan menimbulkan awan elektron. Selain itu, main kontaktor juga akan meloloskan tegangan menuju ke motor driver, sehingga rotor akan berputar sekaligus akan memutar anoda dalam tabung. Setelah filamen dan rotating anoda bekerja, maka mikro akan mengirimkan sinyal untuk ditampilkan di display untuk memberi isyarat bahwa penekanan hand switch kedua sudah dapat dilakukan. Nah, ketika penekanan hand switch kedua, maka mikro akan memerintahkan main kontaktor meloloskan tegangan ke DC kontaktor, sehingga tegangan DC yang sudah tersimpan di dalam kapasitor akan mengalir menuju ke inverter kembali untuk diubah dari DC menjadi tegangan AC dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya akan menuju ke HTT atau trafo tegangan tinggi untuk dikuatkan tegangannya. Kemudian tegangan akan diarahkan kembali menjadi tegangan DC. Akan menuju ke rotating anoda yang nantinya akan menyebabkan perbedaan potensial antara filamen dengan rotating anoda, sehingga akan terjadinya penarikan elektron dari filamen menuju ke rotating anoda dan akan mengakibatkan sinar X terjadi. Ya, terima kasih dari kami, dari kelompok kami. Kalau kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kesalahan, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.